Baru kali ini saya ketemu sama perempuan yang keras kepala kayak kamu, Mutiara. Saya udah bilang sama kamu kan, kalau kamu gak usah ikut campur sama masalah keluarga saya, tapi ujung-ujungnya apa? Kamu malah sengaja datang ke rumah saya, ngomong sama papa seolah-olah kamu tahu segalanya. Saya nggak bermaksud ngebantu omongan Mas Kenzo. Atau nantangin Mas Kenzo. Nggak ada sama sekali. Saya emang kesini cuma niatnya buat nyatuin keluarga kalian lagi. Saya nggak mau sampai keluarga kalian kenapa-napa. Kamu tuh gak tahu apa-apa, Mutiara. Percuma kamu jadi penengah, atau mau jadi ngebantu saya atau enggak, percuma. Karena masalahnya gak bakal kelar. Ini masalah keluarga saya, Mutiara. Yang jalan itu saya. Saya, Mama, sama Aurel. Dan kamu gak tahu apa-apa. Kamu bukan keluarga saya, Mutiara. Jadi kamu gak usah ikut campur. Ngerti kan? Mutiara! Mutiara! Rasanya dingin banget ya. Pak, maaf Pak, AC-nya boleh dikecilin nggak ya? Saya kedinginan. Boleh, Bu. Makasih Pak. Sebenarnya selain di rumah Sandra, aku nggak tahu lagi harus pergi kemana. Tapi aku juga nggak mau kalau harus berurusan sama Sandra yang semaunya dan nggak ada sopan santunnya. Dan kalau sekarang aku ke rumah sakit, hasil tes DNA-nya juga pasti belum keluar. Padahal aku udah gak sabar ingin membuktikan kalau Mutiara itu benar-benar anak kandungku. Apa sementara aku numpang aja ya di kontrakan Mutiara? Saya emang nggak punya keluarga. Dan Mbak Aura emang bukan keluarga saya, Mbak. Tapi tetap aja, saya rasanya seneng banget waktu bisa nampung Mbak Aurel buat tinggal sama saya, sama Mbak Kayla. Saya jadi ngerasa saya bisa ngebantu gitu, Mbak. Jadi selama ini kamu tahu, Mutiara? Jadi selama ini kamu tahu Aurel di mana, tapi kamu nggak mau ngasih tahu saya, Mutiara. Kok sebelum Mutiara nutup teleponnya, aku kayak dengar suara Kak Kenzo ya? Apa jangan-jangan Kak Kenzo udah tahu kalau aku tinggal sementara di kontrakannya Mutiara? Kamu di mana, Aurel? Tolong kasih tahu Papa, biar Papa jemput. Papa mohon kamu pulang ya, sayang. Mas Kenzo, saya bisa jelasin, Mas. Jelasin apa lagi, Mutiara? Kamu mau jelasin ke saya kalau kamu udah bohong sama saya? Iya. Pantes ya, tadi pagi tuh saya ngeliat 3 piring di meja makan kamu. Dan kamu juga berusaha nutupin pintu, tapi saya nggak ngeliat Aura dalam rumah kamu kan? Kamu tahu gak sih, Mutiara, saya sama Mama tuh udah nyariin Aura kemana-mana karena kita berdua gak dapat kabar dari Aura. Kita khawatir sama Aura, Mutiara. Kamu yang bilang mau ngebantu saya, tapi malah kerja sama Kayla, kamu nyembuhin Aura dari saya sama Mama. Tapi ini permintaan Mbak Aurel. Saya nggak bisa apa-apa. Mbak Aurel minta buat nggak dikasih tahu ke siapapun, termasuk Mas Kenzo. Dan kalau saya ngadu ke Mas Kenzo, yang ada Mbak Aurel marah sama saya. Jadi kamu lebih milih ngelihat saya marah dibandingkan kamu dimarahin sama Aura? Iya. Bukan gitu, Mas. Maksud saya baik, kita semua pengen ngejaga Mbak Aurel kan. Ini misi kita sama. Saya juga pengen ngejagain Mbak Aurel. Saya nggak mau sampai Mbak Aurel kenapa-napa, makanya Mbak Aurel sama saya. Karena Aurel tuh adik kandung saya, Mutiara.
udah kewajiban saya buat ngelindungin Aurel. Dan kamu tahu sendiri kan, saya ini satu-satunya orang yang bisa ngelindungin Aurel dari siapapun di luar sana. Sedangkan kamu apa? Kamu bilangnya mau ngebantu saya, nyelesain masalah keluarga saya, tapi ujung-ujungnya apa, Mutiara? Sekarang kamu mau bikin masalah baru. Kamu tuh gak ngerti-ngerti kasih tahu ya. Emang bukan kakaknya Mbak Aurel, saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya sayang sama Mbak Aurel seperti saya sayang sama adik saya sendiri. Kenapa Bu Rianti nelfon ya? Apa jangan-jangan Mas Kenzo udah ngadu ke Bu Rianti soal aku? Dia udah bilang kalau aku yang udah sembunyiin Mbak Aurel selama ini dan aku ikut campur soal urusan keluarga mereka. Halo Bu Rianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mutiara. Kok suara kamu kayak orang nangis? Kamu nangis, Mutiara? Halo, Mutiara. Kamu baik-baik aja kan? Saya cuma lagi flu, Bu. Makanya suara saya kayak gitu. Ada apa ya, Bu Rianti? Rasanya malu buat ngomong ke Mutiara kalau aku butuh tempat tinggal dan mau numpang di kontrakannya. Saya nggak sudi darah kamu mengalir di tubuh saya. Berani sekali kamu donorin darah kamu ke saya. Apalagi kalau aku ingat perlakuanku dulu ke Mutiara. Cepat kasih tas Mutiara dan saya nggak mau lihat barang-barang dia ada di rumah ini lagi. Dulu aku sering mengusir Mutiara dari rumah. Dan sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Bahkan rumah untuk berteduh sekalipun aku nggak punya. Bu Rianti nangis. Enggak apa-apa Mutiara. Bu Rianti sekarang gimana? Semalam tidur di mana? Nyenyak tidurnya, Bu. Kamu udah tahu masalah keluarga saya ya? Iya, Bu, saya tahu. Pak Aditya nyuruh saya buat ngebujuk Bu Rianti, Mas Kenzo sama Mbak Aurel buat pulang. Saya gak mau pulang, Mutiara. Saya harus kasih shock terapi untuk Pak Aditya. Biar Pak Aditya bisa merasakan gimana tinggal di rumah tanpa istri dan anaknya. Jadi saya belum mau pulang, Mutiara. Saya kepikiran soal Bu Rianti, Mas Kenzo dan Mbak Aurel pergi dari rumah. Saya ikut sedih kalau Bu Rianti lagi ada masalah. Ya Allah, anak ini walaupun sejak awal aku sering perlakukan gak baik, tapi dia masih aja peduli sama keluarga aku. Bahkan ketika aku menyakiti dia gak pernah membalas dan tetap selalu bersikap baik ke aku. Dan dia malah menganggap aku seperti ibunya. Apa mungkin tanpa sadar Mutiara itu punya firasat kalau aku ini ibu kandungnya? Karena kemungkinan itu memang sangat besar. Bisa aja aku memang ibu kandung kamu, Mutiara. Bu Rianti Sherlock ya. Biar saya samperin ke sana. Gak perlu, Mutiara. Atau gini aja, kalau kamu mau, saya aja yang datang ke kafe Sententia. Gimana? Kalau aku ketemu sama Bu Rianti di kafe, terus Mas Kenzo tahu aku ke sana, bisa-bisa yang ada aku dikira kerja terus bohong. Ya, Bu. Kita ketemu di Sententia Cafe ya. Sampai ketemu di sana. Saya jalan sekarang. Kasih ya, Mutiara. Sampai ketemu ya.
Kamu di mana, Aurel? Saya lagi di kampus kamu. Tapi karena kampus kamu libur, jadi di sini hampir nggak ada orang. Semua yang saya tanya juga nggak ada yang tahu kamu di mana. Kamu hari ini mau masuk kerja atau nggak? Sebenarnya aku juga bosen sih diem di kontrakan doang. Apa aku masuk kerja aja ya hari ini? Hari ini saya masuk kerja, Mas. Syah, Arul udah balas nih. Katanya hari ini dia mau masuk kerja. Sekarang kita ke kafe ya. Tika, sorry. Kok aku malah ngeliatnya kayak bosnya ngikutin karyawannya ya? Bukannya seharusnya sebaliknya? Maksud kamu gimana? Sorry tuh saya, tapi aku ngeliatnya kamu tuh sama Aurel kayak bergantung sama dia gitu. Kayak kemarin aja Aurel gak bisa masuk kerja, kamu malah gak semangat buat kerja. Terus barusan Aurel bilang dia bisa masuk kerja, kamu malah semangat dan buru-buru ke kafe. Seharusnya gak kayak gitu, Dikta. Emang aku harusnya gimana? Ya kamu itu bosnya loh, kalau misalnya Aurel ada masalah apapun, kamu harus tegur dia. Aku bukan ya punya masalah sama Aurel atau gimana-gimana gitu. Tapi ya aku cuma ngomong secara objektif aja. Kamu sebagai owner harus punya wibawa. Kalau misalnya karyawan kamu ada salah, kamu harus tegur mereka. Kalau misalnya mereka nggak masuk kerja, bukannya seharusnya mereka dapat SP ya?